Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dalam channel belajar saya, dan pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat drawing dari desain menggunakan aplikasi Fusion 360. Dan ini disampaikan untuk pemula. Semoga mudah untuk dipahami, ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang desain assembling yang sudah kita buat. Kira-kira seperti ini gambarnya, dengan analisa potongan atau section analysis seperti ini. Kemudian kita hidden terlebih dahulu. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat gambar ini menjadi sebuah masuk ke dalam kertas gambar, ya, ke dalam kertas kerja dalam gambar, yaitu dengan cara kita klik desain, kemudian kita pilih drawing, dan dari drawing kita ambil dari desain yang sudah kita buat, gitu ya, seperti ini. Nah, yang kita ambil kontennya adalah full assembly, ya, full assembly. Kemudian kita pilih drawingnya, create new drawing. Standar yang kita gunakan, kita pakai standar ISO. Unit yang dipakai ukurannya milimeter dan ukuran kertasnya A4, ya. A4-nya bisa secara potret atau secara landscape seperti ini. Tapi nanti ketika kita salah milih kertas, pada saat masuk ke dalam pembuatan gambar kertas kerja, itu masih bisa diedit, ya. Oke, kita coba. Kita generate, maka ini akan menghasilkan gambar area kertas kerja seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau memperbaiki posisi kertasnya dari landscape ke potret atau kebalikannya dari potret seperti ini ke landscape, kita klik aja terlebih dahulu, kita oke. Ya, kita oke. Nanti sheet-nya di sini, sheet setting-nya itu kita ganti seperti ini. Sheet ukuran A4, kita klik, kita rubah ke posisi landscape, kita oke. Nah, ini ya. Kemudian kita balik ini ke gambar kerja yang tadi gambar susunan yang tadi sudah kita buat. Di sini tertulis di dalam etiket gambarnya menggunakan standar ISO sudah tertulis latihan assembly 2 yang dibuat oleh saya lengkap dengan tanggal dan lain-lain, ya. Kemudian di dalam gambar ini kita sudah mendapatkan proyeksi gambar kira-kira seperti ini, ya. Ini bisa kita balik posisinya dengan cara kita edit, kita klik 2 kali, klik 2 kali, atau misalnya kita klik kanan, kemudian kita edit, repeat edit view-nya seperti ini. Nah, di sini terlihat posisi sekarang pada saat kita tampilkan dalam kertas kerja, ya, dalam kertas gambarnya. Kita bisa pindahkan posisi top di atas atau posisi front seperti ini, yang tadi front, atau posisi right, gitu ya, posisi samping. Nah, atau posisi home. Kalau posisi home itu dia akan menunjukkan posisi isometrik bendanya seperti ini. Misalnya saya pilih posisinya adalah posisi right seperti ini, gitu. Atau posisi front tadi seperti ini, ya. Kemudian di sini ada style yang akan kita pilih. Apakah kita menggunakan visible edge atau kita menggunakan visible dan hidden edge-nya? Kita bisa klik dan kelihatan posisi seperti ini. Terlihat part-part atau bagian-bagian yang lain. Kemudian yang ketiga, terlihat utuh tanpa ada hidden edge dan lain-lain, atau misalnya seperti ini lengkap dengan hidden edge-nya, gitu ya. Kita pilih seperti ini misalnya. Kita pilih yang shaded. Kemudian kita ganti skalanya, misalnya menggunakan skala 1:2, ya. Nah, kalau kita pilih skala 1:2, maka hasilnya besar seperti ini, gitu ya.
kita bisa pilih skala 1:4 misalnya. Oke, seperti ini. Skala 1:3 seperti ini ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita close. Kita bisa geser. Kemudian setelah kita geser posisinya, selanjutnya kita bisa menampilkan proyeksinya pandangan dari gambar yang sudah kita buat ya. Ada pandangan samping dan pandangan atas gitu ya. Menggunakan standar Eropa, kita menggunakan pandangan samping dan pandangan atas berada di bawah. Seperti ini ya. Coba kita klik. Nah, untuk memproyeksikan gambar terhadap pandangan samping dan terhadap pandangan bawah, kita klik projected view-nya seperti ini. Kita klik bendanya, kemudian kita geser seperti ini. Ataupun misalnya kita mau pandangan dari atas, pandangan atasnya seperti ini. Baru kita enter. Ya, ini. Atau misalnya dari gambar 3 ini kita mau gambar dengan tampak isometriknya juga. Kita klik bendanya, kemudian isometrik seperti ini. Ya, isometrik atau posisi home tadi. Kita cari seperti ini. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Gitu. Ya. Ini gambar secara utuh. Ya, gambar secara utuh. Kita tampilkan secara utuh. Atau misalnya ternyata kita mau memperlihatkan juga gambar ini secara menyeluruh, lengkap dengan bagian dalam. Kalau seperti ini kan bagian dalamnya tidak terlihat ya, tidak terlihat, masih belum terlihat. Gitu. Caranya gimana? Ya udah, kita menggunakan metode di sini section view. Jadi yang tampak atas tadi mesti kita biarkan aja ya. Bagian ini kita delete terlebih dahulu, bagian samping, kemudian kita klik section view. Kita klik benda assembly yang tadi yang sudah kita bikin, kemudian tetapkan titik tengahnya, titik sumbunya, kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas, pas di titik tengah ya, biar enak jadinya, biar pas benar posisinya. Kemudian ketika kita mau ukur juga nanti akurat pengukurannya. Setelah kita klik dari atas ke bawah atau kebalikannya, kita enter keyboard. Kemudian setelah itu baru kita geser ke samping, maka dia akan secara setengah bagian terlihat bendanya seperti ini. Kita oke. Nah, ini dia ya. Setengah bagian terlihat seperti ini. Ini menunjukkan setengah bagian dari benda assembling yang sudah kita buat gitu ya. Coba kita lihat. Ini menampilkannya titelnya potongan AA 1:3. Di sini ada bearing ya, potongan bearing pas di tengah. Kemudian ini ada potongan poros engkol, dan ini ada engkolnya, sambungan engkolnya seperti ini. Kemudian ini ada piston ya, arsiran piston dengan arsiran ini berbeda. Juga ini ada silindernya gitu ya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, ini untuk tampilan di lembaran pertama misalnya. Kita mau tampilkan itu di lembaran pertama. Selanjutnya ini kan gambar satuan, gambar utuhnya ya, gambar utuh atau gambar assemblingnya. Nah, dari gambar assembling ini juga kita nanti bisa proyeksikan satu persatu part atau bagian-bagian dari assembling ini. Ya, seperti ini. Kalau kita mau mengukur secara utuh, secara assembling, kita bisa ukur. Seperti biasa kita klik dimensinya. Misalnya kita mengukur keseluruhan dari atas ke bawah. Ya, ini ukurannya adalah seperti ini. Misalnya. Kemudian lebarnya secara menyeluruh seperti ini misalnya. Ya, lebar secara menyeluruh seperti ini. Ini kita geser dulu bagian bawah ini. Escape, kita geser dulu seperti ini.
Kemudian kalau kita mau lihat ukuran dari samping, lebar overall atau menyeluruh dari samping kira-kira seperti ini. Jadi secara menyeluruh benda ini mempunyai ukuran panjang 114,1 mili, kemudian lebarnya 120 dan tingginya 233 ditambah dengan radius ini, gitu ya, ditambah dengan radiusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang tampilan gambar susunannya, ya, gambar susunan. Sementara gambar bagiannya kita bisa klik lagi baru seperti ini. Kemudian kita ambil base view-nya, benda yang tadi sudah benda assemblingnya kita masukkan seperti ini. Ya, kita masukkan, kemudian kita buat skala 1:4 misalnya seperti ini tadi ya. Kalau ini sudah selesai, bagian ini, bagian komponen-komponen ini semuanya terlihat. Sekarang kita mau menampilkan komponen apa aja. Ya, jadi kita harus hidden yang lainnya. Misalnya saya mau menampilkan komponen silindernya, maka yang lain seperti bearing saya sembunyikan, juga saya sembunyikan. Pin juga saya sembunyikan, sama seperti ini. Ya. Piston juga saya sembunyikan. Hasilnya hanya ini. Ini adalah silinder, gitu ya. Kemudian saya proyeksikan silinder dari depan pandangan samping ke samping. Gitu. Nah, kalau misalnya ini ternyata terlihat tidak mewakili untuk diukur, ya kita bisa tampilkan posisinya di bawah, gitu. Seperti ini. Ya. Karena kalau kita membuat seperti ini, tampilannya kiri dan kanan sepertinya sama, kan ukurannya sama, gitu ya. Kita buktikan dengan cara memberikan ukuran dari sini ke sini. Itu 120 pandangan depan, pandangan samping juga sama, 120. Gitu. Kemudian kalau profil ini kita klik, kita ganti supaya kelihatan visibility yang lainnya itu juga sama. Dan ini nggak mungkin kita memberikan ukuran terhadap profil bayangan, itu nggak boleh. Jadi lebih baik caranya kita hapus, ya kita hapus seperti ini, kita hapus. Kemudian kita boleh memotongnya, kita boleh memotong tadi seperti misalnya pakai metode section view. Kita klik bendanya, kemudian kita pas di posisi tengahnya, harus di posisi tengah ya supaya nanti ukurannya akurat. Kalau tidak dia tidak akan akurat hasilnya. Posisi tengah itu middle pointnya itu terlihat kalau kita melihat di sini ada petunjuk logo segitiga gitu ya. Kita tarik lagi, ini logo segitiga ini. Nih. Setelah itu baru kita enter. Baru kita pindahkan ke samping. Lalu kita enter, gitu ya. Ini kalau posisinya pas di tengah, kita klik juga, kita tarik ke bawah masih bisa. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ketika dipotong. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini, maaf bentar saya revisi ukurannya. Kita tarik supaya tidak tumpang tindih. Ya, potongan B-nya. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, maka kita baru bisa memberikan ukuran. Baru bisa memberikan ukuran. Kalau memang ukuran dari depan dan samping sama, ya. Kemudian itu tingginya ya, kita tarik. Ini juga sama, kita tarik. Nah, sama kan? Baru kita berikan ukuran, jangan lupa karena ini bentuknya silinder, kita kasih titik sumbu untuk menyatakan ini adalah silinder, gitu ya. Jadi kita kasih titik sumbu dan ini bisa kita berikan ukuran bahwa ini ukurannya adalah diameter 80,1 gitu ya. Nah, kalau ini sudah mewakili, kita nggak perlu lagi menyampaikan informasi pandangan atas gitu ya, pandangan atas seperti itu. Cukup satu ini. Kemudian gimana kalau ini sudah selesai? Kita mau menunjuk
membutuhkan spare part yang lain, part-part yang lain. Maka ini kita silakan dulu, kita ambil lagi base view-nya, kita masukkan misalnya di sebelah sini, ya, sebelah sini, skalanya sama 1:4 ya, menggunakan skala 1:4 semua. Habis ini selesai, baru kita silindernya kita sembunyikan atau kita hidden, kemudian kita mau menampilkan ukuran pistonnya, maka yang lain kita hidden juga, seperti ini. Nah, ini ukuran pistonnya, saya klik, saya tarik, ini ukuran piston yang kita gunakan. Ini kemudian dari sini kita akan melihat apakah ini tampilan ini bisa mewakili, ya, bisa memberikan informasi yang lebih detail. Jika belum, misalnya ini tidak menyatakan bahwa bentuknya apa, segi 4 atau apa gitu ya, segi 4 atau silinder. Pertama, karena piston berarti bentuknya silinder, kita berikan dulu center line-nya, titik sumbu seperti ini. Oke, ini menyatakan bahwa benda berbentuk silinder gitu ya. Kemudian ini juga lingkaran ini kita berikan titik sumbunya seperti ini. Ya, ini menyatakan bentuk lingkaran. Tapi profil yang lainnya juga kita harus sampaikan. Caranya gimana? Coba kita proyeksikan ke posisi yang pandangan samping seperti ini. Atau coba kita lihat pandangan atas. Ketika proyeksikan pandangan atas, dia hanya tampilnya seperti ini. Kira-kira informatif nggak gambarnya? Jika tidak informatif, misalnya kita klik 2 kali, kita tampilkan edge-nya juga, seperti ini. Hidden edge-nya kita tampilkan. Nah, bagaimana cara memberikan ukuran pada hidden edge seperti ini? Tentunya tidak diperbolehkan gitu ya, untuk memberikan ukuran pada garis yang hidden edge tadi, yang garis putus-putus yang ada ini. Oleh karena itu, kembali kita harus melakukan section view. Jadi bendanya tadi, piston ini, part piston ini kita harus lakukan proses pemotongan di tengah gitu ya. Coba saya geser dulu biar tidak ada tumpang tindih seperti ini. Kita klik section view-nya ya. Kemudian kita klik titik sumbunya. Kita klik benda terlebih dahulu. Kita cari titik sumbunya, pas ada di sini. Satu lagi ada di garis yang sama. 2. Kemudian kita sampaikan ke sebelah sini, lalu kita enter. Nah, setelah Anda enter, maka kita pindahkan ke pandangan samping seperti ini. Baru kita enter. Nah, ini kita sudah bisa melihat arsiran ya. Sudah melihat arsiran bahwa ini adalah benda yang sudah dipotong gitu ya. Menggunakan section view. Kalau seperti ini sudah boleh kita berikan ukuran ya. Sudah boleh dan tidak menyalahi aturan gitu ya. Tidak menyalahi aturan. Yang gambar pandangan atas tadi saya hapus terlebih dahulu. Tapi jika nanti diperlukan, kita akan buat pandangan atasnya. Ya, nah ini seperti ini. Misalnya, saya mau memberikan informasi terlebih dahulu secara umum, ukuran dari dimensi piston ini adalah berdimensi diameter 80. Kemudian tingginya 100, gitu ya. Tingginya 100. Kemudian kalau kita lihat dari samping, titik ini terhadap kedalaman ini adalah 10, gitu ya, 10 mili. Ya, 10 mili. Kemudian ketebalannya, bukan ketebalan, ketebalan posisi ini terhadap ini juga sama 18 mili, gitu ya. Kemudian jarak antara, ya jarak antara yang nanti buat dudukan stang pistonnya itu sebesar 24 mili. Udah. Ini sudah mewakili, kiri dan kanan juga sama, udah. Jadi sebelah sini nggak perlu lagi, gitu ya. Kemudian kita berikan ukuran diameter tadi, kalau memang sudah ada, kita kasih ukuran diameter di sini aja. Misalnya di sini. Ini diameter
20 mili, gitu ya. Terus apalagi yang belum kita berikan informasi? Ternyata ukuran bukan ketebalan lebarnya itu 40. Dan terakhir yang kita berikan informasi adalah ukuran ketebalan, ya. Jadi ketebalan ini nanti akan menginformasikan seluruh tebal ini adalah sebesar 5 mili. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa ini adalah bentuk silinder atau lubang. Jadi kita harus berikan simbol titik sumbu, gitu ya, seperti ini. Ini juga sama, kita berikan titik sumbu. Ini juga sama. Jadi untuk menyambung ini juga sama. Ya. Nah, ini adalah titik sumbunya. Kira-kira seperti itu caranya, ya. Cara memberikan informasi atau memberikan ukuran. Ini potongan C, kita tarik agak ke bawah, potongan B juga kita tarik agak ke bawah posisinya. Seperti ini. Ya. Oke. Ini cara menyampaikan informasi part dari desain yang sudah kita bikin kemarin. Nah, kemudian untuk part selanjutnya sama. Jadi latihan yang pertama tadi kita sudah buat, untuk silinder sudah kita sampaikan, piston sudah kita sampaikan, kita masukkan lagi misalnya untuk informasi lengan engkol misalnya ya, lengan engkolnya gimana lengan engkol. Oke. Jangan lupa skalanya juga harus 1:4 sama. Ya. Seperti ini. Kemudian karena tadi informasi tentang silinder sudah, kita centangnya kita hilangkan. Kemudian ini juga sama. Kita hanya memilih stang pistonnya aja. Jadi yang lain kayak bearing pun tidak perlu kita sampaikan karena bearing adalah part standar. Jadi nggak perlu kita sampaikan. Kita hanya nanti tinggal insert produk dari fitur insert tadi. Nah, ini adalah informasi tentang stang pistonnya. Kira-kira mau diinformasikan nggak tentang pandangan sampingnya? Coba kita informasikan pandangan samping seperti ini. Ada nggak dari informasi pandangan samping ini yang tidak tersampaikan? Kira-kira. Kalau memang ada, maka ini juga kita harus menggunakan metode section view. Di bagian mana? Coba kalau misalnya kita klik seperti ini, kita klik kanan, kita repeat view projeksinya. Oke, maaf. Kembali saya edit view-nya. Ya. Seperti ini. Saya tampilkan hidden edge-nya. Ternyata di sini ada bagian yang harusnya kita sampaikan, garis putus-putus ini. Tapi kan nggak, seperti saya tekankan tadi, kita nggak boleh memberikan ukuran pada garis putus-putus ini, nggak boleh. Ya. Oleh karena itu kembali saya del, kemudian kita menggunakan section view. Kita klik section view, seperti ini. Kemudian kita ambil titik tengahnya. Ini, lengkap juga dengan titik ini. Saya sengaja ambil titik tengah aja dulu semuanya, biar pas di titik tengah. Enter. Baru kita geser ke samping, gitu ya. Oke. Oh, ternyata hanya setengah bagian, nggak apa-apa. Dari sini, kita escape, kita klik ininya, kita geser agak ke atas. Supaya semuanya kena, gitu ya, potongannya. Kalau nggak, ini hanya setengah bagian lingkaran kena, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, ini udah semua kena. Dan ini adalah arsiran potongan. Bagian yang ini itu bisa kita berikan ukuran, gitu ya. Kita bisa berikan ukuran. Nah, ini jadinya. Misalnya tadi ini ukuran diameter berapa? Ya, sebelum kita berikan ukuran, kita berikan simbol bahwa ini adalah titik sumbunya, ini adalah titik sumbunya. Kemudian ini adalah silinder, ya? Sumbu silindrisnya, ini juga sama. Seperti ini. Nah, ini udah selesai, baru kita berikan ukuran. Misalnya ukuran di sini berapa? Ini diameter. Ini diameter berapa nih? Oke. Kemudian satu lagi ini diameter 30 misalnya, 30.
Ya, kalau kita udah sampaikan ini ukuran diameter, lubang ini udah nggak perlu kita sampaikan. Kita cukup menyampaikan lebarnya berapa, gitu ya, lebarnya berapa, seperti ini. Ya, kalau lebar berarti kalau atas dan bawah itu sama ukurannya, maka sudah terwakili cukup dengan satu seperti ini, gitu ya. Nih. Kemudian ini juga karena tadi kan ada potongan, ya, ada potongan. Ini ukurannya adalah, ya, ini ukurannya adalah terhadap section potongannya adalah ini, dan terakhir ini juga sama ketebalan ini dan ini, ya, ukurannya adalah 16. Kira-kira seperti ini, gitu ya. Jarak sumbunya berapa? Nah, jarak sumbu antara dua ini, misalnya dari sumbu ini terhadap sumbu yang di sini, itu ukuran sumbunya adalah ini 130 mili. Ya. Nah, ini sudah bisa disampaikan. Walaupun ukuran lain nanti bisa Anda tambahkan lagi gitu ya. Ini misalnya ini R-nya berapa gitu ya. Ini R-nya berapa. Ini bisa disampaikan, ya. Ini R-nya ternyata R2. Ini juga R-nya R2 juga sama ternyata ya. Kemudian offset dari ini ke sini ukurannya adalah 4,06 gitu ya, 4,06 gitu. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat di sini ternyata ada bagian yang menurut kita ini nggak bagus ininya. Ini kita geser terlebih dahulu, jangan lupa. Bendanya juga kita bisa geser terlebih dahulu. Nih. Kemudian ukuran potongan juga kita geser ke bawah. Itu pertama. Ya, kedua, kalau misalnya informasi tentang tulisan itu terlalu besar, maka kita bisa kecilkan. Ukurannya bisa kita kecilkan dari sheet itu tadi ya. Dokumen, kita klik. Text height-nya itu jangan kita pilih yang medium. Misalnya kita ganti ke text height yang small, misalnya gitu ya. Secara otomatis semuanya akan berubah, gitu ya. Semuanya akan berubah seperti ini. Ya. Oke. Selesai. Nah, ini informasi dari spare part yang sudah kita buat di gambar sebelumnya. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa secara umum kira-kira gambar seperti inilah, ya. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa import PDF, ya, import ke PDF informasi tentang gambar yang sudah kita buat seperti ini. Kita masukkan misalnya latihan assembling, ya, atau gambar bagian latihan assembly, baru kita save, ya. Jadi, nah, kalau kita lihat dari atas ke bawah seperti ini, nih, ya, udah jadi. Nah, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Detailnya nanti ukuran jangan lupa, kalau memang ada yang harus kita sampaikan ukurannya, sampaikan saja, ya. Tapi jangan double. Misalnya di sini sudah ada ukuran, di sebelah sini Anda masih sampaikan ukuran. Misalnya ini ukuran diameter ini 20, tapi Anda sampaikan juga di sini 20 gitu ya. Di sini 20. Enggak boleh gitu. Cukup satu aja gitu. Dan ini bagian-bagian lain, ini hanya 3 part yang sudah saya sampaikan, masih ada 2 part bisa Anda lanjutkan gitu ya. Semoga bisa membantu Anda dalam membuat gambar bagian di kertas kerjanya. Jika masih ada hal-hal yang belum mengerti, silakan Anda sampaikan nanti di fitur komen di YouTube saya, ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Jika masih ada kritik dan saran, silakan disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.